Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, Jumat 6 Februari 2026, sesuai dengan Almanak HKBP yang tertulis di Nehemia pasal yang kedua ayat 20. Demikian firman Tuhan, tetapi jawabku kepada mereka, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya akan bangkit dan membangun, tetapi kamu tidak mempunyai bagian, hak atau kenangan di Yerusalem. Saudara terkasih, Nehemia adalah orang Yehuda yang pada saat itu tinggal di Persia. Nehemia adalah seorang kepercayaan Raja Persia. Ia berkedudukan sebagai juru minum raja. Artinya, dia yang akan memastikan bahwa konsumsi minuman raja bebas dari unsur yang berbahaya. Posisi jabatan ini menunjukkan bahwa Nehemia adalah orang yang dipercaya oleh raja. Namun, walaupun dia adalah orang kepercayaan raja yang hidup nyaman di istana, ia tidak melupakan bangsanya yang berada di Yerusalem. Saat Raja Persia mengumumkan kembalinya Israel dari pembuangan, dia terus memonitoring dan memintai keterangan dari sahabat dan informan yang dipercaya tentang kondisi saudara sebangsanya yang pulang dari pembuangan ke Yerusalem. Ketika ia mendengar kabar dari saudaranya Hanani bahwa orang-orang Yehuda yang kembali dari pembuangan berada dalam keadaan sengsara, tembok Yerusalem runtuh dan gerbangnya terbakar, dan mereka yang kembali mengalami kesulitan yang besar, Nehemia sangat terpukul. Nehemia memiliki kepekaan yang mendalam terhadap penderitaan bangsanya. Meskipun ia hidup nyaman di istana, namun hatinya melekat dengan keadaan bangsanya. Dia prihatin, dia berdoa, berpuasa atas keadaan umat Allah. Keprihatinan yang mendalam inilah yang membuat Nehemia tergerak untuk memberanikan diri menghadap raja untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan Raja Persia memberikan izin kepada Nehemia untuk membangun kembali Yerusalem. Akan tetapi niat baik Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem mendapat hambatan. Nehemia yang bertekad membangun kembali tembok Yerusalem menghadapi ejekan, olok-olok, dan hinaan dari orang-orang yang tidak mendukung visinya, yaitu dari Sanbalat, Tobia, dan Geshem. Namun, jawaban Nehemia menunjukkan satu hal yang luar biasa. Keyakinan kepada Allah membuatnya yakin dan teguh untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia berkata, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Nehemia tidak berkata, kami pintar, kami kuat, kami punya strategi. Tetapi dia berkata, Allah yang membuat kami berhasil. Ini mengajarkan bahwa setiap keberhasilan sejati dalam hidup orang percaya berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatan sendiri. Nehemia juga tidak berhenti karena olok-olok dan hinaan. Ia berkata, kami akan bangkit dan membangun. Saudara terkasih, dalam kehidupan ini kita pasti pernah menghadapi tantangan, penolakan, dan suara yang meremehkan dan merendahkan kita, serta hinaan-hinaan yang kita terima dari orang yang lain. Akan tetapi, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mengajak kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana kita. Tetap setia pada panggilan, meski tidak semua orang mendukung, bahkan walaupun kita mendapat ejekan dan juga hinaan. Ingat, jika Tuhan yang memanggil, Tuhan jugalah yang akan memampukan kita. Jika Tuhan yang menyertai, tidak ada yang bisa menghalangi. Maka hari ini Tuhan berkata kepada kita,
bangkitlah dan tetap membangun. Jangan takut, jangan menyerah, jangan berhenti untuk terus melakukan hal-hal baik di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Allah semesta langit ada di pihak kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Engkau adalah sumber kekuatan dan keberhasilan di tengah-tengah kehidupan kami. Kuatkan kami untuk tidak takut menghadapi tantangan dan penolakan. Berikan kepada kami keberanian seperti Nehemia untuk bangkit dan tetap membangun hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati dan lindungi kami di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.